balik lagi di channel Mr. Moto. Kali ini saya mau kasih tahu kalau misalnya kenapa kompor di setrika uap kalian itu suka mati atau tiba-tiba besok paginya mau dipakai nggak mau nyala. Kalian juga bingung kan? Ini kenapa sih? Nah, sebenarnya ada beberapa masalah. Nanti saya akan kasih tahu masalahnya. Kita akan urutkan dari misalnya pengecekan pertama sampai pengecekan terakhir, sampai si kompor ini bisa teridentifikasi kenapa sampai nggak bisa nyala. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk tahu lebih banyak seputar dunia laundry dan penunjangnya. Check it out. Oke, langsung aja di samping saya sudah ada Ilyas. Mas Ilyas ini dia kepala teknisi di Mr. Moto. Jadi kalau misalnya kalian servis setrika uap, ada komplainan atau apa, dia nih. Dia yang akan terima WhatsApp untuk servis. Nanti anak-anak yang lainnya yang akan jalan ke alamat yang diminta biasanya. Nah, Mas Ilyas, ini kan tadi saya di awal tuh udah ngasih tahu kalau misalnya si kompor itu tuh sebenarnya juga punya masalah, bukan cuman dinyalain terus langsung keluar api, tapi ada yang ibu rumah tangga nggak tahu, terus misalnya bapak rumah tangga juga pengen masuk juga nggak tahu, tiba-tiba kompornya nggak nyala. Terus ya mungkin dari semua bisnis atau usaha laundry jasa setrika kiloan yang dia pas lagi mau kerja si kompor tuh nggak nyala, itu sebenarnya kendalanya apa aja, Mas Ilyas? Biasanya yang umum itu kendalanya gasnya nggak ngalir karena regulatornya mampet. Oke. Dan mampet kena pelor itu apa? Oh, gotri ya? Ya, gotri atau pelor itu. Terus bisa juga kabel pematiknya lepas atau settingan arah businya nggak pas. Oke. Nah, jadi sebenarnya masalah di kompor itu bukan cuman karena gasnya habis, tapi ada yang lainnya. Bisa dari engine, pematik, atau dari kepala regulator. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Si Mas Ilyas ini kemarin udah kita ambil gambarnya. Dia akan mempraktekkan beberapa cara untuk mengecek satu persatu bagian-bagian kompor yang kalau misalnya yang ini rusak, kita coba yang ini rusak, kita coba yang ini sampai nanti akhirnya si kompor itu nyala. Oke ya, kita langsung aja. Oke, Mas Ilyas, ini udah ada Mas Ilyas di sini ya. Ini kapan nih syutingnya nih? Udah lama ya? Iya, udah. Nah, ini apa nih? Nah, ini kita coba dulu nih. Nggak nyala, kita buka kepala regulatornya, kita kocok-kocok tuh. Di dalamnya itu ada gotri kayak gitu. Oke. Biasanya mampet di situ. Oh, gotrinya itu ada di dalam si kepala regulator? Iya, ada di dalamnya. Oh. Itu bisa dilepas juga. Oh, sebentar. Jadi si gotri ini bisa lepas dari kepala regulator? Bisa, tapi jatuhnya nggak ada pengaman, loss. Harusnya yang aman itu ada gotrinya. Iya. Kalau misalnya si kepala regulator nggak ada gotrinya, itu berarti gasnya loss aja Loss ya? aja, ya. Itu yang bahaya? Iya, bahaya. Oke, jadi ini kalau misalnya yang belum tahu, kalau misalnya di rumah atau misalnya di tempat usaha ada gas yang berhubungan dengan tabung gas, itu pasti ada kepala regulator. Nah, kalau misalnya kepala regulator dikocok gini nggak ada bunyinya, cetak gitu, itu biasanya dalamnya tuh ada gotri atau biji besi yang di dalamnya pelor gitu ya, kecil ukuran ini. Nah, itu jadi safety sebenarnya untuk ngejaga si gasnya itu ketika Ketika nggak dipakai dia akan nutup. Ya, Nah, kalau misalnya nggak ada si pelornya itu, si bijinya ini nih dia nggak akan nyumbat, jadi gasnya tuh ngalir terus. Itu bahaya, jangan sama sekali. Nah, kalau mau beli regulator, pastiin dikocok dulu ada suaranya bunyi si pelor itu. Kalau dari Mr. Moto, regulator yang didapat dari pembelian setrika uap selalu kita cek dulu biasanya. Oke, lanjut Mas Ilyas. Nah, kalau udah dicek tetap nggak nyala. Nah, ini kita cek dulu nih kabelnya lepas atau enggak. Oh,
Dari si pematik itu ya? Ya. Oke, ini dia nih ya. Oh, itu biasanya lepas itu karena apa biasanya? Tikus lewat atau? Nggak, mungkin karena hawa panas dia kendor. Oh. Jadi kayak melar gitu. Nah, si kabel ini bisa diganti? Kabel bisa diganti sama mesinnya, sama pematik mesinnya. Nggak bisa kabelnya aja? Nggak bisa. Oke. Oke, berarti si kabel harus dipasang lagi ya? Ya, dipasang lagi. Ke apa itu namanya tadi? Businya. Businya. Oke. Kabel udah dicolok, terus tetap nggak nyala. Nah, di depan busi sini biasanya kan ada percikan tuh. Oke. Kalau nggak ada percikan, artinya pematiknya yang rusak. Pematiknya tuh berarti si mesinnya ini? Iya. Oh, jadi si mesin kompor. Jadi kompor juga punya mesin, bukan cuma motor. Kompor ada mesinnya. Itu bentuknya kalau misalnya ini kan kompor-kompor industri ya, jadi beda sama kompor-kompor yang kalau misalnya di rumah tuh kompor kecil atau kompor yang dua tungku itu tuh nggak sebesar ini kepalanya, bener nggak? Oh ya, tapi pada dasarnya sama. Sama, ada mesinnya. Nah, ini mesinnya ini kalau misalnya si kabel dicolokin tetap nggak mau nyala apinya loh ya. Ini percikan si apinya nih nggak mau nyala, harus diganti kepalanya atau si mesinnya. Si mesinnya. Oke. Nah, mesinnya ini ada spare partnya? Di kita ada. Oke. Kalau kalian misalnya khawatir nggak ada spare partnya, bingung nyari si mesin untuk kompornya, di spare partnya setrika uap Mr. Moto itu kita udah nyediain. Mas Ilyas nanti akan berhubungan sama kalian kalau misalnya si kompornya rusak. Oke, lanjut. Jadi ini murah apa mahal? Murah guys. Kayak ini kalau udah diganti tetap harus dicoba ya. Ya, dicoba sampai kayak tadi tuh. Sampai ada apinya. Ada percikannya. Oh, sampai ada percikannya. Oke, kalau tadi jadi kalau tadi kabelnya udah dimasukin nggak ada percikannya, ganti si mesinnya itu harus dipastiin ada percikan apinya. Nah, itu kan kelihatan. Oke, habis itu jangan lupa pasang regulatornya. Kalau mau nyoba gas jangan lupa. Oke. Nah, ini kan si gasnya udah dipasang, tapi dia nggak mau nyala. Ya. Itu apa biasanya? Nah, ini arah busi sama 14-nya ini arahnya kurang pas. Oh, jadi memang harus diatur. Iya, harus diatur. Kalau nggak diatur biasanya nyetekinnya nggak cuma sekali 2 kali. Bisa lama cetek baru nyala. Oh, baru nyala. Nah, itu karena posisinya nggak pas. Oke. Oke, ini ya, berarti apinya dicoba nggak mau nyala. Ya. Nah, ini arah api kalau misalnya dia nggak nyampe ke si gasnya, padahal gasnya udah terpasang, iya udah keluar. Oke, jadi kalau misalnya si Setelan gas sama percikan api itu businya. Oh, businya arahnya nggak sama, nggak ke arah ke gasnya, Ya. dia nggak akan mau nyala. Mau nyala, cuman biasanya lama. Berapa kali cetrekan baru nyala. Baru keluar semuanya. Ya. Beda kalau misalnya si businya itu nggak kalau pas itu pasti langsung nyala ya. Iya, kalau pas sekali 2 kali udah nyala. Langsung semuanya nyala. Langsung nyala. Oke. Kompor ini biasanya perawatannya apa? Perawatan kompor cuma dibersihin aja sih. Apanya yang dibersihin? Ya, itu tungkunya sama spuiernya yang bagian bawahnya tadi. Yang di bagian mesin itu kan ada yang buat nembak gas tuh. Nah, biasanya di lubang-lubang kecil itu ada kayak apa ya, sawangnya itu loh. Oh, Kotor-kotoran gitu. kotoran. Ya. Itu bisa bikin merah kalau itu tersumbat. Apinya? Ya, apinya bisa bikin merah. Oh, jadi kan gini, emang bener api yang biru itu paling bagus, bener ya? Iya. Nah, yang merah itu nggak bagus, dan biru itu biasanya lebih cepat untuk pemanasan. Nah, salah satunya tadi apa? Itu namanya spuier sih, namanya spuier ya. Spuyernya. Oke, selain spuier yang ada di mesin itu apa lagi? Selain harus Tungkunya itu paling biasanya tungku kan, yang ada lubang-lubangnya. ya, lubang-lubang itu biasanya kan karena sering dibakar, ada kotoran turun dari boiler. Nah, nanti kotorannya itu ngumpul di situ. Nah, nanti itu bisa diketok-ketokin apalagi pakai kuas. Oke. Jadi si lubang-lubang ini lubang-lubangnya ya. Iya. Ini si
tabungnya nih. Jadi kalau misalnya itu suka rontok kotoran-kotorannya masuk ke lubangnya. Iya. Oh itu berarti harus dilepas tabungnya di Balik. Dikuas, dibalik, sampai bersih. Oke. Selain itu? Nggak ada. Nggak ada. Simple sih sebenarnya sih. Iya. Cuman kalau misalnya orang udah kerja terus gitu jadi malas ngebersihin biasanya. Kan bisa panggil kita. Nah kalau udah kerjanya emang rutin dan kerjanya gila, udah jangan khawatir, tinggal telepon Mas Ilyas, udah tahu nomornya. Yang udah tahu pasti nyimpen nomornya Mas Ilyas, yang belum tahu ada di deskripsi. Nanti gimana caranya untuk perawatan si setrika uap, khususnya misalnya si kompor ini dan tabung-tabung boiler yang lainnya. Kalau misalnya untuk perawatan juga bisa langsung ke kita. Nah kalau setrika uap yang baru kita masih dapat garansi spare part 3 tahun ya. 3 tahun. Untuk boilernya aja. Boiler. Kalau kompor enggak ya? Kompor enggak. Kompor enggak. Tapi kalau ada kendala kita bisa bantu. Oke, jadi ya yang ada di atas tabung. Jadi elemen yang ada di atas tabung tuh kayak manometer, terus keran apa segala macam, sampai kaca kapiler juga ya. Kaca ya. Iya, kaca kapiler juga ya. Terus garansi 1 tahun servis. Gila, keren banget. Servisnya kalau gratis Dibawa ke sini free. Dibawa ke sini free, berarti harus dibawa ke Bekasi. Lokasinya di Bekasi, nanti ada di deskripsi, bisa dicek alamatnya. Jadi kalau misalnya datengin teknisi itu ganti charge aja ya. Ya, charge biaya transport aja. Charge biaya transport biasanya. Iya, dihitung dengan jarak kilometernya. Oke, sampai sini dulu tips dari Mr. Moto cara ngebersihin kompor setrika uap. Terima kasih banyak Mas Ilyas ya. Next time kasih tahu lagi ya. Siap. Caranya atau tips-tipsnya supaya ngerawat setrika uap yang lain. Siap. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan tulis di komen apa yang kalian mau dari tips seputar dunia laundry dan setrika uap Mr. Moto. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.